Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di mata kuliah ekonomi internasional. Pada kesempatan ini kita coba bahas terkait dengan teori-teori perdagangan internasional. Oke, pada pertemuan sesi pertama ini kita akan bahas terkait dengan 3 pokok bahasan utama, yaitu pemikiran merkantilis, teori keunggulan mutlak dari Adam Smith, dan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Nah, merkantilis adalah suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad ke-16 sampai 18 di Eropa Barat. Dua tokoh utamanya yaitu Thomas More dari Inggris dan Colbert dari Prancis. Para merkantilis berpendapat bahwa cara agar suatu negara menjadi kaya dan berkuasa adalah dengan mengekspor lebih banyak daripada yang diimpornya. Jadi dia mengunggulkan perdagangan internasional dengan cara ekspor lebih besar daripada impor. Nah, surplus ekspor yang dihasilkan kemudian akan diselesaikan dengan masuknya emas, baik batangan ataupun logam mulia, terutama emas dan perak. Nah, ide pokok dari merkantilis kira-kira seperti ini. Yang pertama, bahwa suatu negara atau kerajaan atau raja akan makmur, kaya, dan kuat jika tadi ekspornya harus lebih besar daripada impor. Yang kedua, bahwa surplus dari ekspor min impor diselesaikan dengan pemasukan logam mulia. Makanya, menurut merkantilis, suatu negara disebut makmur kalau banyak logam mulianya, terutama emas dan perak. Yang ketiga, pada waktu itu LM, logam mulia, digunakan sebagai alat pembayaran sehingga negara yang punya logam mulia akan makmur dan semakin kuat. Yang keempat, logam mulia yang banyak tersebut digunakan raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan negara dan penyebaran agama. Nah, kalau Anda masih ingat di pelajaran sejarah, Anda mengenal VOC yang Belanda itu. Nah, itu kan dari sini. Dari cikal bakalnya dari merkantilis. Maka muncullah VOC sampai kemudian bisa menjajah Indonesia. Nah, yang kelima, penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri ini diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, terutama abad ke-16 sampai 18. Nah, itu di Asia itu ya Indonesia salah satunya. Gitu ya. Berikutnya, ada alasan yang lebih rasional keinginan merkantilis untuk akumulasi logam mulia tersebut. Gitu. Yang pertama, lebih banyak emas, penguasa dapat mempertahankan pasukan yang lebih besar dan lebih baik, serta konsolidasi kekuatan dengan tentara dan angkatan laut yang lebih baik, sehingga memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak koloni. Yang kedua, lebih banyak emas berarti lebih banyak uang yang beredar dan aktivitas bisnis yang lebih besar. Selain itu, dengan mendorong ekspor dan membatasi impor, pemerintah akan merangsang output dan lapangan kerja nasional. Untuk melaksanakan ide tersebut, merkantilis menjalankan kebijakan perdagangannya, yaitu mendorong ekspor sebesar-besarnya, kecuali logam mulia tidak boleh diekspor banyak-banyak. Yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat, kecuali LM, boleh kalau logam mulia diimpor gitu ya. Jadi di merkantilis itu sangat berharap logam mulia itu banyak gitu, makanya ekspor didorong, impor dibatasi kecuali logam mulia. Nah, pada setiap kesempatan para merkantilis menganjurkan kontrol ketat pemerintah atas semua kegiatan ekonomi dan mengajarkan nasionalisme ekonomi karena mereka percaya bahwa suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan hanya dengan mengorbankan negara lain. Artinya perdagangan adalah permainan zero sum. Zero sum itu berarti nol kan? Gitu. Nah, kalau ingin ada plus, maka negara lain harus disingkirkan, dikurangi. Makanya perdagangan itu harus mengorbankan negara lain. Maka merkantilis kan ada kolonialisasi, dia ingin sendirian memperoleh keuntungannya. Kebijakan merkantilis di atas sekarang ini masih dijalankan oleh banyak negara dalam bentuk apa yang kita kenal dengan
merkantilisme, yaitu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tarif dan non-tarif. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Menjelang abad ke-18, kebijakan ekonomi merkantilis mendapat kritik dan serangan pemikiran yang kuat. Di antaranya adalah dari David Hume dengan doktrin mekanisme otomatis gitu ya. Price flow mechanism. Neraca perdagangan yang menguntungkan hanya mungkin dalam jangka pendek, karena lama-kelamaan itu akan secara otomatis dihilangkan. Nah, ini kritik David Hume terhadap merkantilis. Nah, kita mulai dari yang sebelah sini. Kita mulai dari sini cara membaca konsepnya. Bahwa negara atau raja makmur atau kaya jika ekspornya kan lebih besar daripada impor, kan gitu. Merkantilis kan seperti itu pemahamannya, di mana dengan ekspor lebih besar dari impor maka mereka mendapatkan logam mulia yang banyak. Nah, ketika logam mulia yang banyak, karena logam mulia itu sebagai uang juga, maka money supply-nya naik gitu. Money supply-nya naik. Money supply itu kan berarti jumlah uang beredar naik. Saat bersamaan, kalau logam mulia terlalu banyak, harga impor menjadi turun, kan gitu. Nah, kalau dari jumlah uang yang banyak, maka harga ekspor malah naik, gitu. Kalau harga ekspornya naik, maka kuantitas barangnya akan turun. Saat bersamaan, ketika harga impor turun, justru kuantitas impor malah naik. Akibat dari kondisi ini bahwa ki ekspor turun, ki impor naik, menjadikan terbalik sekarang. Ekspor lebih kecil daripada impor atau impor lebih besar daripada ekspor. Akibatnya kalau ekspor lebih kecil daripada impor, maka logam mulianya akan turun. Nah, kalau turun berarti negara tersebut malah akan miskin kembali. Jadi seperti lingkaran seperti ini ya. Itu karena menganggap bahwa logam mulia itu sumber kemakmuran. Justru terbalik, kalau logamnya terlalu banyak, uang terlalu banyak, kan akan terjadi inflasi, kan gitu kan, inflasi. Nah, kalau inflasi kan ekspornya naik, ekspornya akan turun, impornya akan naik, kan gitu. Kira-kira itu kritik David Hume. Nah, kritisi berikutnya datang dari Adam Smith berikutnya, tahun 1776 dengan buku yang terkenalnya yaitu The Wealth of Nations. Menurut Smith, kekayaan dunia bukan kuantitas yang pasti. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mengambil keuntungan dari spesialisasi dan pembagian kerja, specialization and division, yang meningkatkan tingkat produktivitas umum di suatu negara dan dengan demikian meningkatkan output dunia. Pandangan dinamis Smith tentang perdagangan menyarankan bahwa kedua mitra dagang dapat secara bersamaan menikmati tingkat produksi dan konsumsi yang lebih tinggi dengan perdagangan. Nah, maka berikutnya, karena merkantilis punya kelemahan seperti itu, maka kemudian muncullah teori berikutnya, yaitu teori dari Adam Smith dengan keunggulan mutlaknya, absolute advantage. Nah, kritik Adam Smith terhadap merkantilis dapat diringkas seperti berikut, bahwa kemakmuran itu bukan diukur dari logam mulia. Ini kurang gitu, bukan dari logam mulia LM, bukan dari LM. Ya. Tapi menurut Smith bahwa kemakmuran diukur dengan GDP, perdagangan luar negeri, dan sedikit, ini min itu berarti pengurangan peran pemerintah gitu, sehingga menghasilkan perdagangan bebas, free trade. Nah, perdagangan bebas akan meningkatkan persaingan akan membentuk spesialisasi, terutama spesialisasi absolute advantage, punya keunggulan mutlak. Nah, kalau punya spesialisasi yang bagus, maka negara tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya dan juga efisiensinya.
Nah, kalau produktivitasnya bagus, efisiensinya bagus, maka kan pasti harga produk negara tersebut kan murah. Nah, kalau murah laku di pasaran internasional sehingga akibat lanjutnya adalah GDP-nya naik. Perdagangan luar negeri semakin luas sehingga pantas kalau negara tersebut kemudian akan makmur. Itulah kritik Adam Smith terhadap merkantilis sekaligus solusi bagaimana jika ingin negara makmur maka lakukanlah free trade dengan sedikit peran pemerintah dikurangi. Nah, Adam Smith mengemukakan pendapatnya tentang perdagangan internasional bahwa menurut dia setiap negara akan memperoleh perdagangan internasional atau keuntungan internasional gain from trade karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan absolut serta mengimpor jika memang tidak punya keunggulan mutlak. Jadi intinya bahwa negara ini hipotesis dari keunggulan mutlak, absolute advantage ya. Gitu. Sehingga dapat disimpulkan pokok pemikiran keunggulan mutlak dari Adam Smith adalah yang ini. Gitu. Bahwa setiap negara akan memperoleh keuntungan perdagangan internasional gain from trade karena melakukan spesialisasi produksi dengan mengekspor barang jika dia memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor jika dia tidak memiliki keunggulan mutlak. Itulah hipotesis dari keunggulan absolut Adam Smith. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Nah, sebagai kesimpulannya, menurut teori klasik Adam Smith, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmuran jika yang pertama, lakukan perdagangan bebas. Yang kedua, lakukan spesialisasi dan pembagian kerja, division of labor, berdasarkan keunggulan mutlak yang dimilikinya. Jadi kalau negara ingin dapat gain dari perdagangan, maka lakukan perdagangan bebas dengan syarat dia harus punya spesialisasi dan pembagian kerja. Jadi kalau Indonesia ingin maju, maka lakukan perdagangan tapi dengan punya spesialisasi dan pembagian kerja dari keunggulan mutlak negara Indonesia tersebut. Jika tidak, susah kalau tidak punya spesialisasi dan pembagian kerja. Nah, meningkatnya impor tentu akan diiringi dengan peningkatan transfer teknologi. Jadi tidak berarti impor itu jelek terus ya. Bisa saja impor itu bagus kalau dia punya transfer teknologi. Jadi kita bisa belajar. Impor akan bagus kalau dia juga ikuti dengan penanaman modal dan demonstrasi efek yang positif. Artinya mempunyai efek bawaan yang bagus. Seperti manajemen pemasaran yang bagus, manajemen produksi yang bagus, manajemen keuangannya bagus, dan seterusnya. Nah, jika hal ini terjadi, maka monopoli di dalam negeri akan menurun, sedangkan persaingan akan meningkat sehingga mendorong peningkatan produksi dan efisiensi. Jadi penting juga persaingan sehingga kita akan mengeluarkan yang terbaik dari potensi yang ada sehingga produk akan meningkat, efisiensi akan meningkat sehingga average cost-nya akan turun. Nah, kalau average cost turun maka harga jualnya bisa turun, bisa murah kita. Nah, kalau murah kan perdagangan internasionalnya akan naik. Itu ya. Nah, berikut asumsi-asumsi dari model Adam Smith gitu ya. Yang pertama, faktor produksi tidak dapat berpindah antar negara, tidak ada hambatan untuk berdagang, ekspor harus membayar impor. Dengan kata lain, perdagangan harus bersifat seimbang. Ini asumsi ya, tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang relevan dalam analisis produktivitas dan biaya produksi. Jadi di sini sangat mengandalkan tenaga kerja. Produksi menunjukkan skala konstan return to scale antara tenaga kerja dan output. Apa itu constant return scale? Masih ingat di mikro itu kan ketika input dinaikkan, proporsi kenaikan input sama dengan proporsi kenaikan output. Gitu. Kalau input dinaikkan 5%, maka output pun 5% meningkatnya. Masih ingat kan ya? Buka lagi mikronya.
Nah, contoh ilustrasi terkait keunggulan mutlak dari Adam Smith. Ini ada dua negara, ada negara Indonesia RI dan negara Cina. Memproduksi teh kita simbolkan A dan sutra dengan B. Satuannya kalau teh kilogram ini kilogram, sedangkan kalau sutra meter. Nah, misalkan satu orang tenaga kerja di Indonesia mampu memproduksi 90 kilogram teh, sedangkan di Cina hanya 50 kilogram, gitu ya, 50 kilogram. Sebaliknya di sutra Indonesia hanya mampu produksi 60 meter sutra dan di Cina produksi mampu 100 meter per tenaga kerja. Melihat dari sini, maka bisa lihat bahwa Indonesia punya keunggulan mutlak di teh dan Cina punya keunggulan mutlak di sutra. Gitu. Ini ada DTDN. DTDN artinya dasar tukar dalam negeri. Kalau dibandingkan antara 90 dengan 60, A per B kan dapat 1,5. Bandingkan dengan B per A. B per A. 60 per 90 adalah 0,6. 0,67. Maka wajar bahwa A lebih unggul dibanding B di Indonesia. Di Cina, kalau dibandingkan 50 A per B-nya 50 per 100 kan dapat 0,5. Dan B per A bandingkan 100 per 50 dapat 2. Maka wajar kalau kemudian di dalam negeri bahwa Cina sangat unggul di sutra. Nah, artinya kalau begitu, kalau menurut keunggulan mutlak dari Adam Smith, maka Indonesia disarankan untuk spesialisasi di teh, sedangkan Cina di sutra. Kalau lihat keuntungannya akan terlihat seperti ini. Kalau tanpa spesialisasi, Indonesia akan memproduksi 90 kg teh. Tapi dengan spesialisasi, artinya pegawai sutra itu dipindahkan ke produksi teh, artinya kan berarti kan 2 kali. 90 ditambah 90 kan menjadi 180. Sedangkan di Cina, tanpa spesialisasi kan 50. Nah, dengan spesialisasi hanya 0, karena semuanya dialihkan ke sutra. Jadi, kalau Cina, tenaga kerja yang bekerja di teh dialihkan ke sini, ke sutra. Makanya di sutra, dengan spesialisasi, Cina 0. Tapi karena semua tenaga kerja dialihkan ke sutra, maka sekarang menjadi 200. Kan 2 kali lipat. Awalnya kan 100. Sekarang semua tenaga kerja teh dialihkan ke sutra, maka menghasilkan 200. Nah, lihat totalnya. Kalau tanpa spesialisasi, teh itu hanya 90 tambah 50 dari Cina, hanya 140. Tapi dengan spesialisasi, naik menjadi 180. Sedangkan di sutra, kalau tanpa spesialisasi kan 60 meter dari Indonesia, 100 meter dari Cina, maka totalnya hanya 160. Tapi dengan spesialisasi Indonesia 0, tapi Cina 200, maka total di dunia misalkan ada 200 meter. Jadi tentu dengan adanya perdagangan ini menjadi lebih baik. Yang hanya tadinya misalkan total 160, sekarang 200. Dan dari teh awalnya tanpa perdagangan di total hanya 140, sekarang dengan perdagangan 180. Jadi dengan perdagangan menjadi better off, lebih baik. Gitu, saling berspesialisasi. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Ini menunjukkan bahwa dengan spesialisasi maka menjadi lebih bagus keuntungannya, better off. Nah, berikutnya apa sih keunggulan mutlak itu? Kan gitu kan. Yang dimaksud dengan keunggulan mutlak atau absolute advantage adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang menggunakan input produktif ya lebih sedikit daripada yang mungkin dilakukan di tempat lain di dunia. Itu mutlak. Gitu. Jadi dia punya kemampuan memproduksi dengan input yang lebih sedikit. Gitu.
Mari kita ringkas hasil analisis tersebut. Model perang internasional dalam mesti mencakup hal-hal berikut. 1. Karena berbagai alasan termasuk perbedaan teknologi dan iklim, negara di dunia berbeda dalam kemampuan mereka untuk menghasilkan berbagai barang. Ya, kan pasti punya kemampuan berbeda, potensi berbeda. Yang kedua, output dunia dapat diperluas jika alih-alih menutup perbatasan melalui praktek merkantilis tadi yang tarif dan non-tarif, negara akan berspesialisasi dalam produksi barang-barang di mereka menikmati keunggulan absolutnya. Jadi fokus ke keunggulan absolut. Yang ketiga, situasi seperti itu mudah dicapai karena mereka merupakan hasil alami dari kekuatan pasar yang dikombinasikan dengan perdagangan internasional yang bebas. Ini karena setiap barang termurah di negara itu memiliki keunggulan absolut dalam produksinya. Oke, jadi kalau absolut nanti barangnya murah, dan itulah ciri mutlak dia negara tersebut. Nah, di samping keunggulannya ternyata absolute advantage punya kelemahan. Yang pertama, perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara jika masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Yang kedua, ini syaratnya ya, berdampak lagi yang kedua, jika hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk kedua jenis barang tersebut, maka tidak akan terjadi perdagangan yang menguntungkan. Itu masalahnya. Jadi harus punya keunggulan di masing-masing negara. Nah, kalau dikuasai oleh satu negara, maka tidak akan terjadi perdagangan. Nah, itulah kelemahannya. Kasihan dong yang tidak punya keunggulan mutlak, berarti tidak akan berdagang-dagang gitu. Nah, itu justru kelemahan dari absolut. Sehingga ini dikritiklah oleh David Ricardo dengan teori comparative advantage-nya. Kata David Ricardo nanti, walaupun ada satu negara yang memiliki keunggulan absolut, masih tetap boleh berdagang dan memperoleh keuntungan. Kok bisa? Nah, itulah keunggulan dari comparative advantage David Ricardo. Berikut penjelasannya. Oke, inilah keunggulan komparatif dari David Ricardo. Berikut penjelasannya. Sejumlah pertanyaan mungkin masih mengganggu Anda. Pertama, bagaimana jika suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam kedua barang? Pertanyaan ini menghasilkan banyak orang yang pertama kali membaca buku Adam Smith. Jawabannya, seperti David Ricardo pertama kali tunjukkan. Pada tahun 1817, Ricardo menerbitkan buku Principles of Political Economy and Taxation, di mana ia menjadikan hukum keunggulan komparatif. Ini adalah salah satu hukum ekonomi yang paling penting dengan banyak aplikasi praktis. Bahwa dalam kasus ini, negara-negara harus berspesialisasi di mana mereka memiliki keunggulan mutlak absolut terbesar mereka. Jika mereka memiliki keunggulan absolut dalam kedua barang atau dalam keunggulan yang paling tidak absolut mereka. Jika mereka memiliki keunggulan absolut tidak baik. Aturan ini dikenal dengan hukum keunggulan komparatif. Jadi, menurut hukum keunggulan komparatif, the law of comparative advantage, bahwa meskipun jika satu negara kurang efisien daripada atau memiliki kerugian absolut negara lain dalam produksi kedua komoditas, masih ada dasar untuk perdagangan yang saling menguntungkan. Negara pertama harus berspesialisasi dalam produksi dan ekspor komoditas di mana kerugian absolutnya lebih kecil. Ini adalah komoditas dengan keunggulan komparatifnya. Dan mengimpor komoditas di mana kerugian absolutnya lebih besar. Ini adalah komoditas dengan kerugian komparatif. Itulah kira-kira bunyi dari hukum keunggulan komparatif dari David Ricardo. Silakan Anda dipahami ya. Berikutnya, karena itu kita melihat ada hubungan penting antara keunggulan komparatif dan perdagangan internasional.
Perdagangan antara dua negara dapat menguntungkan kedua negara jika masing-masing negara mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif. Nah, apa sih keunggulan komparatif itu maksudnya? Berikut penjelasannya. Bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan barang jika biaya pengorbanan atau opportunity cost menghasilkan barang tersebut dalam satuan barang lain lebih rendah dibandingkan negara lain. Gitu. Atau negara memiliki keunggulan komparatif dalam suatu barang jika produk tersebut memiliki harga relatif perdagangan yang lebih rendah daripada negara lain. Nah, itu kira-kira kita bisa memaknai maksud dari keunggulan komparatif. Bisa dari pengorbanan yang lebih rendah, bisa dari harga relatif yang lebih rendah. Gitu. Oke. Ini adalah beberapa asumsi penyederhanaan dari model komparatif, di mana kata dia hanya ada dua negara dan dua komoditas, perdagangannya bebas, mobilitas tenaga kerja yang sempurna di setiap negara tetapi tidak mobilitas antara kedua negara, biaya produksinya konstan, tidak ada biaya transportasi, tidak ada perubahan teknis, dan menggunakan teori nilai tenaga kerja. Jadi standar berdasarkan pada teori tenaga kerja ya. Berikutnya, ini contoh kasusnya. Menurut teori cost comparative advantage, ini kebetulan ini ada labor efficiency, nanti juga ada labor productivity. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internal jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang, di mana negara tersebut dapat produksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang yang produksinya relatif kurang efisien. Contoh ini berikutnya. Ini data hipotesisnya seperti misalkan ya, ada dua negara yaitu kembali ada Indonesia, ada Cina gitu. Memproduksi dua jenis barang yaitu ada gula satuannya kilogram dan ada kain satuannya meter. Nah, di Indonesia 1 kilogram gula itu hanya butuh 3 hari kerja. Sedangkan di Cina 6 hari kerja. Berikutnya di kain. Di kain Indonesia butuh 4 hari kerja, di Cina butuh 5 hari kerja. Coba Anda lihat, kalau menggunakan absolute advantage, maka hanya Indonesia saja yang punya kemampuan absolut mutlak. Maka kalau begitu tidak akan terjadi perdagangan. Karena hanya ngapain berdagang kalau Indonesia lebih efisien, lebih produktif, ya kan? Di Indonesia 3 hari kerja, di Cina 6. Di kain 4 hari kerja, Cina 5. Ya, berarti kan lebih bagus Indonesia. Nah, jadi kalau menggunakan keunggulan absolut, maka Indonesia unggul mutlak karena labor cost-nya lebih efisien dibanding Cina, baik produksi 1 kilogram gula maupun 1 meter kain. Akan tetapi, berdasarkan teori David Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibanding Cina untuk kedua produk di atas, maka akan tetap bisa gitu ya terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak melalui spesialisasi jika kedua negara tersebut memiliki cost komparatif dan labor efisiensi. Kok bisa? Nah, kita lihat coba ini buktinya ya. Oke, lihat. Kita sekarang perbandingkan, komparatifkan biaya antara Indonesia dengan Cina. Indonesia dengan Cina kan tadi kan, kalau Anda lihat slide ini kan 3/6, berarti kan ya. Yang satunya 4/5. Lihat, 3/6 dengan 4/5. Sedangkan Cina Indonesia dibalik. Berarti kan 6/3 dan 5/4 hari kerja. Nah, berdasarkan perbandingan labor efisiensi tersebut pada tabel 26 ini, dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dengan Cina dalam produksi 1 kilogram gula. Lihat aja, 3/6 tentu lebih efisien dibanding 4/5. Maka Indonesia lebih bagus di gula.
kalau secara komparatif, daripada produksi 1 meter atau 4/5. Hal ini mendorong Indonesia melakukan spesifik produksi dan ekspor di gula. Nah, sebaliknya, tenaga kerja Cina ternyata lebih efisien dibanding tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi kain. Kalau kain kan 6/3, Cina per Indonesia kan 6/3. Dan kalau di kain 5/4 gitu. Maka dalam produksi kain itu kan 5/4 1,2 hari kerja daripada produksi gula yang 6/3 atau 2/1 sama dengan 2 hari kerja. Berarti Cina itu lebih berspesialisasi untuk di kain, karena kalau dibandingkan secara komparatif ternyata kain untuk di Cina itu relatif lebih efisien gitu ya. Jadi kalau disarankan, berarti kalau mau terjadi perdagangan, Indonesia produksi di gula dan Cina produksi di kain gitu, karena relatif lebih komparatifnya lebih bagus. Nah, berdasarkan tabel 26 tadi dapat disusun perbandingan kemampuan produksi setiap tenaga kerja per hari pada masing-masing negara tersebut. Lihat kan perbandingan produksi per tenaga kerja berarti kan 1 per 3 kilogram untuk gula, dan untuk kain kan 1/4. Nah, kalau dikalikan masing-masing ini dengan angka 12, maka terlihat perbandingannya. Jadi semuanya dikalikan dengan 12 supaya satuannya menjadi bulat. Maka ini akan diperoleh 4 kg dasar tukar dalam negerinya di Indonesia sama dengan 3 meter. Gitu kan ya. 1/3, 1/4, semuanya dikalikan dengan 12. 1/3 dikali 12, 4 kg. Dan 12 dikali 1/4 dapat 3 meter. Jadi di dalam negeri 4 kg sama dengan 3 meter. Nah, kalau diuraikan lebih lanjut, kalau ini kita bagi 4 semuanya, berarti kan 4 bagi 4 1, dan 3 dibagi 4 3/4. Artinya di dalam negeri Indonesia 1 kg dihargai sama dengan 3/4 meter. Nah, kalau dibalik, kalau dari sini kita balik, semuanya dibagi 3. 4 bagi 3 kan dapat 4/3 kg, dan 3 bagi 3 dapat 1 meter. Jadi 1 meter kain di Indonesia dihargai sama dengan 4/3 kg gula. Nah, di Cina perbandingan produksi tenaga kerjanya adalah 1/6 kg dan 1/5 meter. Kalau dikalikan semuanya dengan angka 30 masing-masing ini, ke sini 30, biar angkanya satuannya lebih tidak ada perannya, maka 30 dikali 1/6 kan dapat 5. Dan 30 dikali 1/5 dapat 6. Jadi di dalam tukar dalam negeri Cina, 5 kg gula sama dengan 6 meter kain. Nah, kalau kita bagi yang sebelah sini misalkan dengan angka 5, semua dibagi 5, maka 5 bagi 5 adalah 1, dan 6 bagi 5 adalah 6/5. Jadi di dalam negeri Cina, 1 kg gula sama dengan 6/5 meter. Sebaliknya yang sebelah sini kita bagi semuanya dengan 6. Berarti 5/6 sama dengan 6/6, 1. Jadi 1 meter kain sama dengan 5/6 kilogram gula. Nah, maka kesimpulannya yang pertama ini, jika Indonesia melakukan spesialisasi, tadi kan kesimpulannya bahwa Indonesia spesialisasi di gula gitu, di gula. Kalau gula, maka berarti dia harus mengekspor gula ke Cina gitu, dengan memperoleh balasan sebesar 6/5 meter. Bandingkan kalau di dalam negeri hanya 3/4 km. 3/4 meter. Jadi
Kalau dengan perdagangan internasional kita punya keuntungan yang lumayan kan. Itu. Kalau di dalam negeri 1 kilogram gula hanya dihargai 3/4 meter, tapi kalau dia mengekspor dia akan mendapatkan 6/5 meter. Maka keuntungannya adalah 6/5 dikurangi 3/4 sama dengan 9/20 meter. Inilah keuntungannya, gainnya. Sebaliknya, Cina tadi kesimpulannya berspesialisasilah di kain, kan gitu kan. Maka kainnya diekspor ke Indonesia. Sebab kalau kain di Indonesia, di Cina sendiri, lihat, kain di Cina itu di dalam negerinya hanya dihargai 5/6 kilogram. Tapi kalau dia berdagang dan berspesialisasi, dia dihargainya sebesar ini nih, 4/3. Bisa dipahami ya? Saya ulangi, kalau Cina berspesialisasi di kain, kalau di dalam negeri dia hanya dihargai 1 meter itu 5/6 kilogram. Tapi kalau dia berdagang, dia akan dihargai 4/3 kilogram. Tentu lebih menguntungkan berdagang kan? Gitu. Ini kan lebih dari 1. Makanya gainnya adalah 4/3 dikurangi 5/6, 9/18. Ini keuntungannya kalau dia berdagang berspesialisasi di kain. Ini keuntungannya per meter, dikalikan berapa ribu meter, berapa juta meter perdagangannya. Nah, keuntungan yang diperoleh masing-masing dari perdagangan internasional merupakan gain from trade atau manfaat perdagangan internasional karena adanya perbedaan labor efisiensi atau cost comparative advantage. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini membuktikan bahwa tidak terbatas karena tidak punya kemampuan absolut, tapi masih memungkinkan perdagangan internasional kalau punya keunggulan komparatif. Nah, termasuk ke individu. Jadi Anda jangan minder kalau ada orang pinter di satu hal, maka Anda bisa bersilaturahim untuk belajar ke orang lain karena pasti Anda punya keunggulan komparatif juga, gitu ya. Tiap orang pasti punya keunggulan dan kelemahannya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di pertemuan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.